Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea pada laga playoff Olimpiade 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pierre Pibarot pada Kamis 9 Mei 2024. Untuk pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan tenaga tambahan. Badan Tim Nasional memanggil Elkan Bagot. Kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Elkan Bagot dan tinggal menunggu respon dari klubnya Ipswich Town, ujar Ketua BTN Sumarji. Penyerang berusia 21 tahun itu dipanggil untuk bergabung bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menghadapi laga penting melawan Guinea. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga playoff melawan wakil dari Afrika, Guinea, di Paris pada 9 Mei, yang merupakan peluang terakhir untuk tampil pada Olimpiade Paris. Anak asuh pelatih Shin Tae-yong belum bisa mengamankan tiket berkompetisi pada ajang olahraga tertinggi dunia pada kesempatan pertama saat kalah melawan Irak dengan skor 1-2 dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengunggah foto perjalanan udara ke Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Sinyal mau dinaturalisasi jadi WNI, lewat postingannya di media sosial, Kevin Dix memamerkan sedang dalam perjalanan dari negaranya Belanda menuju Jakarta. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa ia juga akan menyusul beberapa pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi PSSI, apalagi nama Kevin Dix memang sudah lama masuk daftar pemain keturunan yang berpotensi membela Garuda. Kebetulan ia juga berminat membela Indonesia sebagaimana diutarakannya dalam wawancara pada Oktober 2020. Namun sumber terpercaya memastikan bahwa kedatangan Kevin Dix ke Jakarta bukan urusan naturalisasi sama sekali. Dengan begitu ia mungkin hanya datang berlibur saja. Kebetulan klubnya memang sedang libur panjang. Apalagi Kevin Dix memang kerap menghabiskan waktu liburnya di Indonesia dengan mengunjungi Bali, Gili, dan tentu saja Jakarta. Shin Tae-yong membeberkan sederet masalah yang dihadapi Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Guinea U23 dalam playoff Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 sudah berada di Paris, Prancis, sejak Minggu 5 Mei 2024. Setelah menjalani rangkaian pertandingan Piala Asia U23 2024, kini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam persiapan laga melawan Guinea yang menjadi ajang perebutan tiket Olimpiade. Dalam persiapan di negara penyelenggara pesta olahraga dunia tersebut, ternyata ada beragam kendala. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan tidur. Karena kita juga buru-buru pesan hotel dan lain-lain karena baru bisa dilakukan setelah selesai pertandingan kemarin di Doha. Jadi ada masalah sedikit. Terang Shin dilansir dari rilis PSSI. Selain permasalahan kebutuhan pokok pemain, Shin juga menjelaskan problem lain terkait dengan persiapan tim. Memang tempat latihan Stade de la Grange di bawah standar, ya. Artinya tidak seperti di Doha, tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, tutur Shin. Mayoritas pemain yang membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 berangkat dari Doha ke Paris. Hanya Justin Hubner yang melaju ke Jepang. Belakangan PSSI berkomunikasi dengan Cerezo Osaka mengupayakan Hubner bisa kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Begitu pula dengan Elkan Bagot yang membela Ipswich Town. Sedangkan untuk Alveandra Dewangga, Shin menyebut pemain PSIS Semarang itu sedang menunggu visa sebelum bergabung dengan pemain Garuda muda lainnya di Paris. Gelandang klub Liga Turki, Bandırmaspor, yakni Navarone-For ingin memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Meski kini sudah berusia 32 tahun, mantan pemain Vitesse Arnhem itu menilai memiliki fisik prima sehingga masih dapat membantu Timnas Indonesia. Gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terdengar sampai Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia berbondong-bondong tertarik memperkuat Timnas Indonesia yang pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Salah satu pemain yang tertarik membela skuad Garuda adalah Navarone-For. Nama Navarone-For mulai disebut pencinta sepak bola nasional pada awal 2010-an. Saat itu, nama Navarone-For kencang dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI, namun tak kunjung berhasil. Secara pengalaman, Navarone-For memiliki karir yang panjang di Belanda. Ia sempat 5 tahun membela klub kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen.
Setelah itu atau pada 2016 hingga 2020, Navarone Voor memperkuat klub Liga 1 Belanda lain, Vitesse Arnhem. Setelah meninggalkan Vitesse pada musim panas 2020, Navarone Voor berkelana ke sejumlah negara. Sebut saja Siprus dan Austria, hingga akhirnya pulang lagi ke Belanda dan berkelana lagi di Turki bareng Bandırmaspor, klub yang sedang berjuang promosi ke Liga 1 Turki musim depan. Berhubung lama mentas di Belanda, statistik Navarone Voor juga paling menonjol bersama NEC Nijmegen dan Vitesse. Navarone Voor tercatat mengemas 14 gol dan 15 assist dari 135 pertandingan bersama Vitesse. Ia juga mencatatkan 17 gol dan 27 assist dari 167 pertandingan bareng NEC Nijmegen. Sementara di musim ini, Navarone Voor mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Tentu saya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang terus-menerus memberi support kepada saya. Tentunya saya punya juga keluarga di Indonesia. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia, kata Navarone Voor. Ia juga mempromosikan dirinya. Meski sudah berusia 32 tahun, Navarone Voor mengaku masih memiliki fisik yang prima. Saya mempunyai pengalaman banyak dan bisa membantu pemain-pemain di sana. Percayalah, saya masih bisa mengeluarkan performa terbaik di tim saya, dalam lari jarak jauh juga. Jadi umur bukan masalah, tutupnya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stade Pierre Pibarot, Alès, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Jelang laga tersebut, 3 pemain dikabarkan terbang ke Prancis ke skuad Timnas Indonesia U23. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ulasannya. Pertama ada nama Alfeandra Dewangga yang kabarnya jadi opsi lain untuk Timnas Indonesia U23 melawan Gini U23. Penggawa PSIS Semarang itu dipanggil untuk mengisi lini belakang Garuda Muda. Kabar bergabungnya Dewangga ke skuad Timnas Indonesia U23 diketahui lewat surat resmi yang dikirimkan PSSI kepada manajemen PSIS Semarang. Dalam surat tersebut, Alfeandra Dewangga diminta menyusul para pemain Timnas Indonesia U23. Sekadar diketahui, saat ini pasukan Shin Taeyong sendiri sudah berada di Prancis. Justin Hubner juga kabarnya akan menyusul Timnas Indonesia U23 ke Prancis. Hubner sendiri diketahui langsung bertolak ke Jepang usai Garuda Muda dikalahkan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Namun, Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyurati klub Justin Hubner, Cerezo Osaka agar mau kembali melepas pemainnya itu ke Timnas Indonesia U23. Tak lama kemudian, nama Justin Hubner dari skuad Cerezo Osaka untuk laga kontra Gamba Osaka pada Senin kemarin. Situasi ini membuat rumor Justin Hubner menyusul Timnas Indonesia U23 ke Prancis kembali menguat. Terakhir ada nama Elkan Bagot yang kabarnya juga akan bergabung ke Timnas Indonesia U23 untuk laga kontra Gini U23 pada playoff Olimpiade Paris 2024. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu. Erick mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk membujuk Ipswich Town agar mau melepas Elkan Bagot. Manuver-manuver yang dilakukan PSSI ini semua demi Timnas Indonesia U23 bisa memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Kami sedang mencoba menarik Elkan Bagot. Sebab, di Bristol Rovers, dia sudah tidak bermain. Ipswich Town juga sudah naik ke Premier League, kata Erick. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dilaporkan akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 ini. Andai dinaturalisasi, maka lini tengah skuad Garuda bakal mewah. Jairo Riedewald memang santer dikaitkan bakal diproses naturalisasi. Sang pemain bahkan sudah mengakui ingin membela Timnas Indonesia. Bahkan pemain berusia 27 tahun ini disebut menolak Suriname dan lebih memilih untuk membela skuad Garuda. Kini kabar naturalisasi Jairo Riedewald semakin santer. Ex-pemain Ajax Amsterdam disebut akan datang ke Indonesia akhir Mei mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh akun Instagram pemain keturunan ID yang mengunggah postingan percakapan dengan Jairo.
Jairo, apakah benar kamu akan datang ke Indonesia di akhir bulan ini? Tolong konfirmasinya, pertanyaan dalam obrolan tersebut. Mungkin itu tergantung dengan beberapa hal, jawab Jairo. Memang sangat memungkinkan bagi Jairo datang ke Indonesia akhir Mei mendatang. Sebab, Premier League akan berakhir pada 19 Mei. Saat ini, Jairo sedang membela Crystal Palace di Premier League. Musim ini, ia baru mencatatkan 7 pertandingan dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Meski begitu, jika bergabung timnas Indonesia, ia bakal menambah kekuatan lini tengah. Skuad Garuda juga sebelumnya sudah menaturalisasi Tom Haye dan memiliki pemain muda Ivar Jenner di posisi gelandang.